Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Kembali lagi menjumpai Anda dalam program Sound Doctrine. Dan hari ini saya ingin bicara mengenai topik yang berjudul 1 meter 100 cm. Apa yang ingin saya bahas pada hari ini adalah mengenai kata profitable dalam ayat 2 Timotius 3 ayat ke-16. Dalam terjemahan bahasa Inggris atau King James Version ada kata profitable. 2 Timothy 3:16, saya bacakan ayat ini. All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan atau terjemahan baru Alkitab Live menerjemahkan kata profitable dengan kata memang bermanfaat. Ayatnya seperti ini. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, untuk menafsirkan ayat ini dengan baik, kita harus menafsirkan sesuai konteksnya. Bisa dengan ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Dan saya menghubungkan dengan ayat sesudahnya, yaitu 2 Timotius 3 ayat 17 di dalam King James Version berkata, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Ya, perhatikan kata man of God di ayat itu. Terjemahan baru Lai berbunyi 2 Timotius 3 ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, Lai menerjemahkan manusia kepunyaan Allah. Man of God di dalam King James Version berarti atau diterjemahkan dari Textus Receptus, Alkitab bahasa aslinya, dari Greek atau bahasa Yunani, yaitu theoanthropos, menunjuk kepada orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan. Jadi man of God atau manusia kepunyaan Allah atau theoanthropos itu tidak menunjuk kepada manusia secara umum, bukan manusia kebanyakan, tapi menunjuk kepada pria dan wanita yang mendedikasikan dirinya secara khusus dalam pelayanan Tuhan. Pria, wanita yang melayani Tuhan. Ya, jadi bukan hanya menunjuk kepada orang yang sudah lahir baru, tetapi orang yang melayani Tuhan. Alkitab terjemahan baru TDLI tidak secara khusus menyebut hamba-hamba Tuhan, tapi hanya menyebut manusia atau tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Jadi ayat ini akan kita lihat berdasarkan terjemahan, berdasarkan bahasa aslinya, bahasa Yunani, maka saya bisa menerjemahkan 2 Timotius 3 ayat 17 seperti ini. Sehingga atau dengan demikian seorang hamba Tuhan, pria dan wanita menjadi sempurna, dipersiapkan secara detail untuk melakukan semua pekerjaan baik. Nah, 2 Timotius 3 ayat 17 ini adalah konteks langsung dari 2 Timotius 3 ayat 16. Seorang hamba Tuhan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan segala firman yang Tuhan tuliskan, segala tulisan firman Tuhan. Lalu inspirasi Allah. Lalu yang ketiga ada kata profitable. Jadi saya ulangi, hamba Tuhan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan satu, all scripture, segala tulisan firman Allah. Yang kedua, inspirasi Allah, inspiration of God. Dan yang ketiga, profitable, bermanfaat atau menguntungkan. Saya kutipkan dari tulisan Westminster Convention yang berkata seperti ini, the authority of the Holy Spirit for which it ought to be believed and obeyed depended not upon the testimony of any man or church, but wholly upon God, who is truth itself, the author thereof,
and therefore it is to be received because it is the word of God. Jadi artinya seperti ini, otoritas firman Tuhan atau Alkitab yang harus dipercaya dan ditaati tidak bergantung pada kesaksian manusia atau gereja, tetapi sepenuhnya bergantung pada Allah yang adalah kebenaran itu sendiri, sang penulis Alkitab. Karena itu Alkitab harus diterima, karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Nah, seorang man of God atau hamba Tuhan yang sempurna diterjemahkan dari kata artios atau bahasa Greek, bahasa Yunani yang berarti lengkap sempurna. Satu artinya mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Semua tulisan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu adalah firman Tuhan yang sempurna, tidak bercacat, tidak ada salah, final dan absolut. Yang kedua, man of God itu, hamba Tuhan itu mempercayai bahwa Alkitab atau semua tulisan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu diinspirasikan atau keluar melalui nafas Allah, adalah kata-kata Allah sendiri. Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang sama hanya menurunkan firman Tuhan dalam Kejadian sampai kitab Wahyu. Sesudah firman Tuhan yang final dan absolut ini, Allah tidak pernah menurunkan firman Tuhan lagi, baik itu lisan maupun tulisan. Inspirasi Allah bersifat tertutup, final dan absolut. Dan yang ketiga, mempercayai bahwa Alkitab memberi keuntungan, karena Alkitab itu adalah ucapan atau kata-kata Allah sendiri. Maka Alkitab adalah satu-satunya alat ukur yang valid untuk memperlengkapi, mempersiapkan, menyempurnakan para hamba Tuhan, pria dan wanita, untuk masuk pada pelayanan yang Allah tetapkan baginya. Apa yang Allah katakan, itulah yang Allah firmankan. Apa yang Allah nyatakan, itulah yang Allah singkapkan dalam tulisannya. Sehingga kesetiaan dan cinta kita kepada Alkitab bisa ditafsirkan seperti ini. 1 meter sama dengan 100 cm. Maksudnya adalah ukuran ini harus tepat. Kalau engkau katakan 1 meter itu 90 cm, maka engkau korupsi, engkau mengurangkan. Kalau engkau katakan 1 meter itu 120 cm, maka engkau melebih-lebihkan. Jadi ukurannya harus tepat. Apa yang Alkitab katakan, itulah yang Allah firmankan. Ya, jadi kita harus tunduk apa yang Tuhan nyatakan kepada firman-Nya. Jadi salah satu prinsip menafsirkan Alkitab adalah Bible interprets Bible. Alkitab harus menafsirkan Alkitab. Alkitab harus menafsirkan dirinya sendiri untuk mencari maksud atau arti daripada firman Tuhan. Biarlah Alkitab itu berbicara sendiri. Jangan memberitakan Injil populer karena engkau takut kehilangan jemaat. Karena engkau begitu ingin jemaatmu bertambah besar atau bertambah banyak, maka engkau memberitakan Injil populer, Injil tambal sulam, Injil yang disesuaikan dengan permintaan pasar. Jadi Injil yang kita dengar itu yang disampaikan melalui TV-TV yang untuk menarik banyak jemaat orang, Injil tambal sulam. Injilnya itu bukan bersumber dari Alkitab, tapi Injil untuk menyenangkan telinga. Nah, pengkhotbah-pengkhotbah seperti ini, pengkhotbah Injil populer tidak punya kesetiaan kepada Alkitab karena dia berkhotbah untuk dibayar. Ya, tujuannya hanya cari uang. Ya, khotbah-khotbahnya dia diundang, dia menetapkan tarif supaya dia bisa menarik banyak orang. Mereka memakai artis di dalam gereja supaya banyak orang datang, memakai musik yang bagus, memakai penyanyi atau artis-artis rohani supaya menarik banyak orang. Jadi ini adalah pesanan-pesanan, khotbah-khotbah pesanan, kebaktian-kebaktian yang bersifat hiburan, ya. Tetapi dengarkan kata-kata saya, semakin engkau membaca dan mempelajari Alkitab, maka engkau akan semakin mencintai Alkitab. Engkau semakin mencintai Alkitabmu, maka engkau semakin suka membaca dan mempelajarinya. Baca dan pelajarilah Alkitab seolah-olah Allah berbicara kepadamu. Dan memang sesungguhnya dia sedang berbicara kepadamu melalui Alkitab. Dan jangan ngawur berkata seperti ini, oh ketika saya sedang saat teduh, tiba-tiba saya mendengar Allah berbicara, suaranya lembut sekali, saya melihat cahaya terang, saya merasakan aliran lembut mengalir mulai dari kepala sampai sekujur tubuh saya. Ini ngawur sekali, bukan seperti itu.
Ya, ketika engkau membaca Alkitab dan mempelajari kata-kata atau inspirasi atau kata yang diilhamkan Allah, Theopneustos, God breathed, Allah berkata-kata di dalam Alkitab, maka engkau mengakui Alkitab itu sebagai firman Allah. Jadi jangan berhalusinasi kamu menerima firman Tuhan yang lain lagi. Sudah ada Alkitab yang Tuhan inspirasikan, kamu katakan bahwa Tuhan berbicara, bahwa saya mendengar suara Tuhan. Oh, jelas sekali, suara Tuhan yang lembut sekali. Tidak ada yang seperti itu. Suara Tuhan hanya di dalam Alkitab. Firman Tuhan dari mana? Kalau engkau masih menerima firman Tuhan yang lain, maka engkau tidak taat kepada firman Tuhan. Jadi semua tulisan firman Tuhan cuma ada dalam Kejadian sampai Wahyu, kitab Kejadian sampai Wahyu. Setelah itu Tuhan tidak berbicara lagi. Firman-Nya tertutup, baik lisan maupun tulisan. Jadi tidak ada lagi firman Tuhan yang kau katakan. Ada orang yang katakan saya menerima rema. Apa sih artinya rema? Logos artinya adalah perkataan, rema juga adalah perkataan. Jadi logos itu ditafsirkan sebagai firman Tuhan. Logos, orang Yunani mengenal dua kata-kata, dua perkataan. Jadi kata-kata diartikan di dalam bahasa Yunani itu sebagai logos, kata-kata yang dituliskan, lalu rema. Kalau saya berbicara kepada Anda, itu artinya rema. Bukan engkau katakan saya menerima rema dari Tuhan, maksudnya apa? Tidak ada yang seperti itu. Engkau menerima sesuatu yang lisan, Tuhan tidak akan berbicara seperti itu. Tapi Tuhan akan berbicara melalui Alkitab yang engkau pelajari dan engkau tafsirkan secara pas, secara tepat menurut prinsip-prinsip yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi engkau tidak katakan seperti ini, aku menerima firman lalu Tuhan Yesus katakan, anakku, akulah Yesus Tuhanmu, aku mengasihi engkau. Banyak di dalam kebaktian seperti ini. Lalu katakan, aku Yesus datang di sini, percayalah anakku, aku meneguhkan. Ini semua omong kosong, nubuat-nubuat kosong. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Kalau engkau katakan seperti itu, maka engkau sedang menambahkan inspirasi daripada Alkitab. Engkau sedang katakan bahwa engkau menerima pewahyuan baru. Firman Tuhan itu, wahyu atau inspirasi, sudah selesai. Maka kita tidak perlu menambahkan lagi. Ingat kata-kata saya di dalam permulaan daripada pemberitaan firman ini. Program ini saya katakan 1 meter 100 cm. Kita tidak boleh menambahkan apa-apa kepada apa yang sudah Tuhan nyatakan. Kanon bersifat tertutup, firman Allah bersifat tertutup. Kejadian sampai Wahyu ke-66 kitab itu adalah ukuran yang pasti, absolut, final, dan mengubah hidupmu. Tidak ada firman Tuhan lagi yang akan datang kepada hidupmu. Kalau ada orang yang katakan saya menerima firman untuk hidupmu, maka itu adalah perkataan yang omong kosong, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, engkau harus percaya kepada inspirasi Allah. Sebagai man of God, engkau harus percaya inspirasi Allah hanya ada di dalam Alkitab. Hanya ke-66 kitab itu, tidak ada kitab yang lain. Kita tidak boleh kurangi firman Tuhan. Firman Tuhan itu, ke-66 kitab itu adalah firman Tuhan yang iya dan amin, yang absolut, yang bisa mengubah hidupmu. Dan firman Tuhan itu adalah satu-satunya firman Tuhan yang valid, yang bisa memperlengkapi dan menyempurnakan hidupmu. Engkau mempercayainya bahwa firman Tuhan memberikan keuntungan kepadamu. Saya Pendeta Wanda Dumais, saya ingin berkata kepadamu, Maranatha, Tuhan Yesus akan segera datang. Dari Sydney, Australia, di tempat yang indah ini, engkau bisa melihat di sekeliling saya, dan saya menyampaikan kepadamu blessing. Tuhan memberkati.